Bayangkan tahun 1948, Anda seorang pejuang gerilya. Anda lapar, lelah, dan diintai Belanda. Nyawa Anda tergantung pada satu hal, logistik. Di tengah krisis itu ada gerakan mulia yang menyelamatkan Anda, yaitu Dapur Umum Revolusi. Di masa Perang Kemerdekaan tahun 1948, para pejuang makan singkong yang direbus dengan air seadanya tetapi selamat. Kita punya semangat baja. 80 tahun Indonesia merdeka, anak sekolah katanya makan makanan bergizi dengan triliunan anggaran negara dan kita keracunan massal. Ini adalah ironi terbesar yang memalukan sejarah kita. Mari kita kembali ke tahun 1948. Saat itu Ibu Rousseau dan ibu pejuang lain menggerakkan dapur umum. Mereka tidak punya anggaran negara, mereka tidak punya kulkas, mereka hanya punya ketulusan. Ibu Rousseau dan ibu-ibu di Jogja menantang bahaya. Mereka memasak daun singkong, ubi, jagung, dan tiwul. Pejuang untuk sekedar merokok, melinting tembakau murahan dengan koran bekas agar moral tentara tidak hancur. Makanan mereka sangat sederhana, namun disajikan dengan satu niat murni, menjaga nyawa pejuang. Mereka melawan penjajah, dan makanan dari dapur Bu Rousseau adalah nyawa kedua mereka. Makanan ini adalah kepercayaan tulus rakyat kepada Republik. Makanan itu sederhana, jumlahnya tidak banyak, bahkan sering kekurangan. Tetapi makanan ini diolah dengan tanggung jawab penuh. Dapur Bu Rousseau bukan catering tender, tapi dapur ketulusan murni. Logistik mereka adalah cerminan kedaulatan moral. Mereka tidak ada hitungan profit margin yang harus dicapai. Sejarah mencatat, saat Jenderal Sudirman bergerilya, makanan adalah benteng terkuatnya. Tiwul dan nasi jagung sederhana itu mengalahkan raksasa logistik kolonial Belanda. Mengapa? Karena makanan itu dihidangkan tanpa kekhawatiran bakteri, tanpa niat korupsi. Itu adalah makanan yang dihidupkan oleh semangat merdeka. Ibu Rousseau di masa lalu bersama ibu-ibu lainnya dengan alat dapur seadanya berhasil menjaga higienitas dan keselamatan para pejuang dari musuh. Sekarang kita kembali ke era modern, MBK. Dapur proyek dengan triliunan anggaran negara. Anggaran ini seharusnya menghasilkan makanan terbaik di dunia yang paling higienis. Faktanya, puluhan ribu anak keracunan massal dengan kualitas yang sering tak sesuai janji. Kita bukan lagi melawan tank Belanda. Kita melawan bakteri E. coli yang muncul dari kelalaian sistemik. Mari kita bedah. Dalam setiap tender dan rantai pasok yang panjang, ada begitu banyak celah untuk memotong kualitas demi mencapai profit margin yang fantastis. Dapur modern ini yang dioperasikan dengan sistem hit and run lupa pada satu hal fundamental. Risiko nyawa lebih mahal dari harga tender terendah. Ironisnya, singkong rebus dan tiwul pejuang yang diolah Ibu Rousseau dan kawan-kawan jauh lebih higienis daripada makanan bergizi yang dibungkus rapi dengan dana triliunan. Ini bukti bahwa modal utamanya bukan uang tetapi integritas. Banyak kasus keracunan di sekolah. Ini bukan human error biasa. Ini adalah kegagalan moral yang sistematis. Di masa perang, kegagalan logistik berarti kalah perang. Hari ini, kegagalan logistik proyek berarti kita mengorbankan masa depan bangsa, yaitu anak-anak kita sendiri, demi keuntungan segelintir orang. Mereka sibuk menghitung margin bisnis, tapi mereka gagal menghitung risiko nyawa. Coba renungkan, para pejuang dulu berkorban untuk memerdekakan bangsa ini. Sekarang kita seolah menawan masa depan bangsa dengan makanan yang meracuni. Sudah sejauh mana kita menjauh dari semangat gotong royong dan ketulusan Ibu Rousseau? Pertanyaan kita bukan lagi soal uang, tapi soal moral. Sudah saatnya kita menuntut transparansi, akuntabilitas, dan yang paling utama, ketulusan mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran negara. Uang negara adalah uang rakyat. Kita tidak boleh membiarkan pengorbanan pejuang hanya menjadi latar belakang heroik yang semakin kabur.
Hentikan ironi ini. Jika kita tidak mampu mengelola makanan yang menyelamatkan, kita tidak layak menyebut diri sebagai negara yang menghargai perjuangan masa lalu. Gagal menghargai para pahlawannya, kita gagal menjadi bangsa yang besar. Kita akan menjadi bangsa yang kerdil. Bagaimana pendapat Anda? Bisakah kita kembalikan semangat pengorbanan ini? Tunggu kisah-kisah para pahlawan bangsa dan ironi sejarah lainnya di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis komentarmu sekarang.